Ini selanjutnya terkait dengan sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh Mas Yanto Harlianto. Mas Yanto, apakah sudah hadir? Halo, Mas Yanto. Mas Yanto, apakah sudah hadir? Oke, sambil menunggu Mas Yanto, saya panggil Prof. Jati, Mbak Pipit, dan Bu Nyoman untuk siap-siap nanti untuk membuka pertanyaan. Mas Yanto, apakah sudah hadir? Oke, tampaknya belum belum muncul sambil menunggu Mas Yanto ya nanti untuk bisa memandu lebih jauh lagi. Mungkin ini akan saya pandu sebentar ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, Prof. Jati, Mbak Pipit, Ibu Nyoman, materinya juga sangat komprehensif terkait dengan tata kelola sampah ini. Monggo silahkan saya open untuk pertanyaan. Yang pertama tiga pertanyaan dulu dari forum bisa disampaikan langsung untuk open mic. Mas Amir, izin Mas Amir. Oke, monggo Mas Mayong. Ya, itu saya kayaknya sudah tulis di chat, semoga masuk dan terbaca gitu. Butuh apa namanya insight dari Prof. Jati dan di materi ini terkait dengan dorongan kebijakan. Bagaimana cara kita untuk bisa mendorong kebijakan yang lebih masif ya terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kalau ngomongin di PR kayaknya upaya untuk mendorong reuse recycle itu sudah terlalu banyak digaungkan. Tapi untuk reduce-nya ini yang kayaknya butuh dimasukkan lagi ke seluruh apa namanya pengambil kebijakan ya. Kayaknya sekarang itu kurang lebih baru sekitar 17-an ya di tingkat provinsi, kabupaten kota yang sudah punya peraturan tentang pelarangan penggunaan sampah plastik sekali pakai misalnya. Kayak kalau yang paling terkenal kan kalau kita ke Bali kan kita nggak pernah menemukan kresek kan. Nah, nah, kalau itu bisa diduplikasi ke semua pemerintah daerah, saya kira kok menarik juga gitu ya. Nah ini ada saran gimana nih supaya solusinya itu bisa lebih masif gitu. Jadi itu aja Mas Amir. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Mayong. Pertanyaannya juga sudah disampaikan di dalam chatting ya, ini kepada Prof. Jati maupun ketiga-tiganya ya untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan satu poin situ. Monggo ini dijawab dulu atau selanjutnya monggo Prof. Jati dulu dan nanti Matur dilanjut nuwun. ke Bu Nyoman dan Mbak Pipit. Matur nuwun Mas Amir. Terima kasih Mas Mayong. Ini memang apa ya? Pelarangan penggunaan ini plastik sekali pakai ini memang Ya, Mas. ya mudah juga ya. Karena apa? Ya, eh udah sampai itu memang apa? yang dari yang lurus apa yang kiri? dari peraturan ya itu kan sudah ada. Itu kan memang sudah bisa diikut. Nah, mungkin untuk mengawali ya itu bisa dimulai dari apa ya Maksudnya yang misalnya tadi itu yang dari toko-toko yang besar dulu sebetulnya ya. apa namanya? Karena memang kadang-kadang dari toko bundaran kecil itu itu ya kita juga gambar iklan ya itu agak kasihan gitu. Nanti lurus apa pelan-pelan yang kiri? itu bisa mulai di Oh, yang lurus sebentar. Tunggu aja mulai ya. Dekat Polsek berarti. diwajibkan gitu. Jadi Polres. sudah ada sebetulnya beberapa Dekat Polres ya. toko itu ya yang dia sudah Ditunggu aja memberikan dulu sebentar. Nanti itu memberikan tulisan ya bahwa kami tidak Iya, Mas. menyediakan tas kresek atau plastik sekali pakai. Jadi mohon untuk membawa tas diri. Jadi
Ya memang kadang-kadang bagi beberapa orang itu apa ya nyebeli ya ini om wis blonjo angel-angel ora disediani wadah gitu ya. Tapi ya itu memang harusan ya dibiasakan. Saya sendiri ini sudah membiasakan misalnya ya kalau apa belanja itu ya itu pasti bawa tas sendiri gitu loh. Jadi apa mau dikasih kresek ya udah nolak aja gitu ya. Nanti kalau apa itu dilakukan oleh orang banyak gitu ya saya kira nanti lama-lama ya toko itu kan juga mungkin nggak akan menyediakan tas kresek gitu. Dan itu memang juga harus komprehensif, tidak bisa hanya di hilirnya saja, tapi juga ya mungkin dari apa ini apa produsen ya produsen ini apa tas sekali pakai itu mungkin ya pelan-pelan sudah mulai bisa mengurangi apa ya produksi tas sekali pakai itu beralih menjadi tas yang bisa digunakan berkali-kali atau yang bisa apa dimanfaatkan ulang gitu. Saya kira itu Mas. Jadi memang kalau advokasi yang paling mudah itu memang yaitu kembali ke masing-masing itu akhirnya ya diharap tiap kali kalau belanja itu ya bawa wadah sendiri gitu paling enak gitu. Nanti lama-lama yang jual itu juga akan bisa apa memahami gitu loh. Ya bukan apa ya bukan so apa gitu tapi saya sering gitu kalau misalnya belanja gitu ya anu apa ya ini go green gitu aja bilang gitu aja. Ya itu Mas saya kira jadi apa mungkin cara kita melakukan advokasi yang memang apa bisa dimulai dari dua sisi ya jadi dari si konsumennya si pembelinya sendiri ya atau dari si penjualnya sendiri itu ya memang ya ini memang tega-tegaan sih ya gitu ya. Tapi nanti juga orang akan bisa paham. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Prof. Jati. Selanjutnya saya mau tanggapan Bu Nyoman dan nanti dilanjutkan sama Mbak Pipit. Ya, baik, untuk menanggapi ini jadi begini, sebenarnya bisa dari berbagai pihak ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita menyasar kepada masyarakatnya, berarti adalah fungsi dari kampanye gitu. Jadi artinya apa? Mungkin bisa nggak kita membuat sebuah kampanye yang cukup masif sekali, seperti kita sekarang membawa tumbler. Ini kan sekarang semua orang sudah mulai terbiasa untuk membawa tumbler kemana-mana sehingga kemudian mengurangi sampah plastik mungkin botol-botol mineral seperti itu. Ini bisa tidak kita membuat sebuah muatan kampanye yang kemudian orang itu ketika misalkan dia membawa bag untuk belanja itu menjadi mereka merasa keren gitu seperti sekarang mereka bawa tumbler gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten edukasi yang seperti itu atau sosialisasi yang seperti itu. Itu mungkin yang pertama adalah memang harus masif secara kampanye. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Prof. Jati adalah toko-toko mulai tidak menyediakan lagi. Karena kalau tidak menyediakan, kita otomatis pasti terpaksa akan membawa tas sendiri. Itu sudah jelas. Kalau nggak gitu, ya sudah. Kalau dibawa tanpa ada tas, itu kan sudah konsekuensi. Itu yang kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang penting, itu adalah kemudian pengawasan. Saya selalu menekankan fungsi pengawasan di sini. Kalau misalkan kita sudah meluncurkan misalkan peraturan plastik sekali pakai tidak boleh, kemudian toko nggak boleh lagi menyediakan, kampanye sudah diluncurkan, bagaimana kita bisa menilai keefektifan dari tiga hal program ini yang sudah kita luncurkan? Mungkin kemudian kita harus ukur di TPA atau di TPS, berapa sih jumlah plastik sekali pakai yang sekarang masuk, apakah tambah berkurang? Atau jangan-jangan tambah banyak. Kalau tambah berkurang berarti kita sukses. Tapi kalau misalkan bertambah banyak berarti tidak sukses kita bikin kampanye. Berarti harus melakukan hal yang. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa sarankan begitu kalau memang mau mengadvokasi. Jadi ada berbagai pihak yang bisa disasar. Kemudian yang terakhir ada tentu saja fungsi pengawasan itu harus diterapkan dan kemudian keputusan itu harus berdasarkan dari data pengawasan yang kita kumpulkan. Jadi mau apa setelahnya? Itu mungkin yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Nyoman. Selanjutnya Mbak Pipit, apakah bisa memberikan tanggapannya terkait dengan itu? Mbak Pipit, monggo. Nggih. Ngapunten videonya off karena internet tidak stabil terkait dengan untuk
larangan yang kemasan plastik tadi ya. Setahu saya di Indonesia sendiri memang baru beberapa wilayah yang menerapkan untuk larangan kemasan plastik atau plastik kresek untuk diserahkan kepada konsumen. Karena pada kenyataannya sebenarnya untuk penerapan regulasi seperti ini itu dilaksanakan bertingkat dari masyarakat juga apakah bisa menerima dan kemudian apakah pemerintah itu siap untuk melaksanakan pengawasan. Karena pada kenyataannya untuk apabila regulasi tersebut diterapkan, nanti pemerintah sendiri yang masih mempertanyakan kemampuannya dalam melaksanakan pengawasan regulasi tersebut. Dan ketika regulasi ini ingin diterapkan, maka nanti perlu kolaborasi antara satu dinas dengan dinas yang lainnya. Sebagai salah satu contohnya nanti terkait dengan penerbitan izin usaha apabila tidak menerapkan regulasi tersebut, maka izin usahanya tidak keluar. Dan ternyata untuk penerapan regulasi pelarangan plastik sekali pakai ini hanya bisa menjangkau bagi usaha-usaha yang dia berizin, tetapi untuk usaha-usaha yang dia tidak terikat dengan perizinan nanti akan sulit. Mbak Pipit, suaranya hilang. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Jadi sudah kita juga tangkap ya sebenarnya dalam konteks tadi yang di-raise oleh Pak Mayong untuk reduksi tadi ya beberapa penguatan poin-poin dan juga Prof Jati, Bu Nyoman juga sudah meng-highlight ya mulai dari kesadaran sampai ke dalam tata regulasinya. Nah ini selanjutnya ini ada pertanyaan lagi terkait dengan ada dua. Yang pertama saya persilakan tadi yang raise hand Mbak Dian. Mbak Dian, monggo. Baik, Mas Amir. Terima kasih MC-nya diberi kesempatan untuk bertanya, Mas Amir. Ini luar biasa sekali karena forumnya kami mendapatkan ilmu yang lengkap dari para narasumber kita. Mohon izin, Bapak Ibu, yang pertama tadi sebenarnya ingin ditanya terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Pipit. Mbak Pipit menyampaikan atau Asta Aksi Peduli Sampah Nasional. Di situ ada pantai, gunung, mangrove, pesantren, kampus, dan sebagainya. Nah, saya ingin mencatat di sini rumah tangga tidak dimasukkan dalam aksi peduli sampah nasional itu pertimbangannya apa ya? Karena yang saya pahami tadi justru rumah tangga ini yang banyak menghasilkan atau memproduksi tadi ya sampah organik seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin ini Prof dan Bu Nyoman karena saya selama bekerja di institusi saya ya di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, kami mempunyai milestone atau ada ini ya, ada tahapan jangka panjang yang akan dicapai dari 2016 sampai dengan 2030 kurang lebih 14 tahun. Nah ini kan undang-undang pengelolaan sampah ini sudah dari 2008 seperti itu. Kalau sampai dengan ini berarti sudah kurang lebih 17 tahun. Sebagai menurut Prof dan Ibu, bagaimana sebenarnya milestone yang sudah berjalan sampai ini terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari 2008 sampai dengan ini ataupun ke depannya. Kalau kami di Gambut dan Mangrove itu 2016 sampai dengan 2020 adalah quick response, misalnya seperti itu. Kemudian 2021 sampai 2024 mulai adanya pemodelan secara sistematis dan selanjutnya 2025 sampai dengan 2030 benar-benar sistematis dan terpadu. Nah ini kami ingin belajar dulu bagaimana menurut Prof dan Ibu terkait dengan pengelolaan sampah yang sudah berjalan selama ini. Terima kasih Mas Amir. Luar biasa nih Mbak Dian. Jadi pertanyaannya, monggo silakan langsung ditanggapi balik dari Prof Jati, dari Mbak Pipit dulu yang tadi poin yang di-raise oleh Mbak Dian, kemudian nanti dari Bu Nyoman dan Prof Jati kalau ada tanggapan, monggo. Mohon maaf, Mas Amir, ini untuk pertanyaan
pertanyaan dari Bu Diana saya jawab lewat chat nih, karena tadi saya sempat terlewat keluar dari Zoom. Khawatir nanti terjadi hal yang sama, jadi saya jawab via kolom chat. Oke, siap. Jadi nanti akan disampaikan oleh lewat chat ya. Selanjutnya yang terkait dengan milestone-nya ini yang diraih oleh Mbak Dian nih. Eh, apa namanya? Kira-kira dari undang-undangnya sudah lama nih. Apakah kemudian piranti yang lain juga sudah disiapkan nih oleh pemerintah nih, mulai dari saya nggak tahu apakah sudah ada PP-nya begitu, terus ada badan yang ditunjuk begitu ya untuk mengelola ini, kemudian menghasilkan milestone yang diharapkan dan targetnya. Monggo Prof. Jati dan Bu Nyoman, silakan, monggo siapa dulu yang bisa kira-kira di dalam tata regulasi. Monggo Prof. Nyoman dulu. Prof. Jati dulu. Monggo. Ya baik, mungkin sebentar saja ya. Jadi Mbak Dian, kalau untuk dari aspek regulasi, sebenarnya setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sebenarnya sudah ada beberapa aturan turunan ini ya. Jadi ada tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, yaitu itu PP nomor 81 tahun 2012 ya. Kemudian juga tahun 2020 ada PP nomor 27 tentang pengelolaan sampah spesifik ya. Kemudian dari situ, nah karena pengolahan sampah itu kan desentralisasi, maka tentunya turunan-turunannya itu juga akan dijabarkan dalam peraturan-peraturan daerah tentunya di situ. Nah, tadi sudah sampaikan juga ya oleh Bu Nyoman ya ternyata bahwa belum semua daerah itu memiliki perda tentang sampah ya, atau peraturan tentang pengelolaan sampah. Nah, ini yang sebetulnya jadi masalah gitu. Jadi kalau dari regulasi di tingkat pusat itu sudah jelas ya. Jadi misalnya seperti ini ya, tetapi itu tadi kan karena kewenangannya itu kan desentralisasi ada di daerah, maka itu semua juga akan berpulang kepada peraturan-peraturan di tingkat daerah. Nah, kata Pak Amir, ya, mungkin Bu Matur nuwun, Nyoman bisa Prof. menambahkan. Jati. Matur nuwun. Oke, Bu Nyoman ada tanggapan terkait dengan milestone-nya nih, kira-kira sudah ada belum? Bang, sekali kalau milestone itu sebenarnya kan undang-undangnya tahun 2008, dan kemudian kan kita sebenarnya dari undang-undang itu kita memiliki Jakstranas terkait dengan sampah, di mana harus ya pada tahun 2025 ini kita itu sudah harus bisa mengurangi sampah di sumbernya sebanyak 30%, dan sampah yang ditangani di hilir artinya masuk ke pengolahan itu adalah 70% begitu. Tapi kalau tadi dari paparannya Prof. Jati juga ada gitu ya, dari saya juga ada. Kalau kita lihat gambar di SIPSN atau profilnya di SIPSN, itu kan pengurangan sampah baru 13,61%. Itu saya ambil datanya di 2024 November, artinya 2025 awal ini yang nggak jauh-jauh beda lah. Jadi kalau 2025 harus 30%, artinya apa? Kita tidak mencapai. Kemudian penanganan sampah seharusnya 70%, tapi di sini kita masih di 47,25%. Itu saya ambil datanya juga di per November 2024. Yang menurut saya tidak akan punya banyak perubahan datanya sampai di Februari 2025. Nah, itu gambarannya. Jadi meskipun 2008 sudah diluncurkan peraturannya, tapi kita lihat target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Jakstranas, itu pun tahun 2025 ini kita masih kelihatannya memang masih punya banyak PR untuk bisa mencapai itu. Kalau misalkan ditanya apakah tidak ada yang namanya perkembangan dari 2008 sampai saat ini, saya yakin pasti ada begitu. Masalahnya apa sih yang menjadi perkembangannya? Gitu. Mungkin yang pertama jumlah infrastruktur pengolahan sampah kita tambah banyak, gitu ya. Tapi di sisi lain kita punya populasi juga tambah banyak. Artinya apa? Sampah juga tambah banyak. Nah ini yang kemudian harus, maksudnya harus kita, memang ini harus kalau saya mengatakan harus dipetani satu-satu. Yang mana sih yang faktor yang paling berpengaruh begitu? Kalau kita lihat ini kan jauh ya, target 30 baru 14%, target 70 baru 47, itu kan jauh masih gitu. Jadi ya dalam
kurun 5 tahun ke depan saja, mungkin kalau kita tidak melakukan upaya yang extraordinary, ya itu pun mungkin masih belum tercapai juga target-target. Nah, tadi mungkin yang harus dilakukan ya sesuai dengan solusi yang mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Jati, Mbak Pipit, oleh saya, ya itu memang harus dilakukan. Terdengar sangat konvensional, terdengar sangat normatif begitu. Tapi itulah solusi yang harus dilakukan gitu. Jadi harus ada penegakan peraturan, harus ada peraturan daerah yang mendukung, harus ada keuangan yang cukup gitu. Saya tuh tidak pernah mau ngomong keuangan di depan karena biasanya kalau kita sudah kepentok dengan dana itu biasanya kemudian mandek gitu. Saya tadi sudah mengatakan pendanaan kita itu hanya 0,7% untuk sampah, sedangkan idealnya kita itu di 5-6%. Itu aja sudah kelihatan mengapa kok kita tidak terlalu banyak berprogres dalam pengelolaan sampah. Tapi kan kalau kita mikir itu sudah selesai, kita tidak akan maju kan setelah itu. Tapi kan ini kita berusaha melakukan banyak hal meskipun dengan keterbatasan. Itu mungkin jawaban saya, Mas Amir, matur suwun. Oke, terima kasih. Ini masih menarik ini yang diraih Mbak Dian nih. Saya juga tergelitiknya. Ini jadi masih jauh ya dari target. Kemudian juga regulasi sebenarnya mulai dari undang-undang sampai peraturan pemerintah juga sudah ada begitu. Cuma nanti kan di dalam peraturan pemerintah ini kalau nggak dilaksanakan di dalam peraturan teknisnya di level peraturan menteri atau itu juga nggak akan bisa implementatif begitu. Nah, apakah perlu ini juga ada pembentukan badan pengolahan sampah nasional ini kayaknya? Soalnya ini ada badan restorasi gambut nih. Nah, Indonesia ini kalau dilihat 60% penduduknya yang juga dari 270 juta, ini 60% kan ada di Jawa dan itu pasti sentral produksi sampah kan. Nah, ini mungkin juga harus yang sangat menarik, mungkin akan diskusi lebih lanjut nih kira-kira dalam tata kelolanya teman-teman mungkin teman-teman Kagama kan juga banyak ya linknya ke kementerian, ke regulasi di eksekutif dan di legislatif ya itu kalau bisa diraise lebih lanjut implementasinya karena dilihat dari target-target milestone-nya ini masih jauh dari capaian target dan juga produksi sampahnya bukan berkurang malah meningkat begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin agak tune in ya dengan kira-kira apa yang terjadi di Yogyakarta terkait dengan masalah eh, apa sampah ya yang menumpuk itu. Ini ada pertanyaan juga, apakah sudah ada pendekatan ya di dalam lokal community begitu ya terkait dengan permasalahan sampah yang dialami oleh DIY ya, yang sempat kemarin viral juga. Kira-kira ini ada informasi ya, tambahan dari Bu Nyoman atau Prof Jati atau Mbak Pipit nih. Nih, saya dulu mungkin deh. Kalau dari UGM terutama setahu saya itu sebenarnya kan sudah banyak sekali program-program pengabdian kepada masyarakat, kemudian KKN itu kan semuanya menyasar untuk pengelolaan sampah itu sebenarnya sudah banyak. Tapi memang yang kemudian diidentifikasi adalah kita itu parsial sifatnya. Jadi artinya apa? Mungkin dosen A melakukan dosen A melakukan sesuatu, dosen B melakukan sesuatu, tapi ini kemudian bukan dijahit menjadi apa ya sebuah program yang kemudian bisa menyelesaikan secara berkelanjutan begitu. Artinya begini, maksud saya setelah programnya si dosen tersebut selesai, setelah itu ya selesailah itu, tidak ada kelanjutan. Itu yang kemudian sering sekali terjadi. Kalau kita bicara program di UGM, saya rasa banyak KKN tematik sampah juga ada, program-program PKM juga banyak, gitu ya, pendampingan juga banyak. Tapi bagaimana ini harusnya kita itu di UGM mungkin ya kalau memang mau keluar begitu ya, kita itu bersatu, kita mau bantu pemerintah ini dalam hal apa gitu. Makanya saya rasa pembentukan tim Satgas UGM itu sangat bagus sekali ya. Harusnya itulah media yang bisa menyatukan kita semua di dalam UGM untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata, tidak lagi parsial tapi komprehensif dan kemudian nanti berdampak nyata gitu. Jadi kami ini kemarin salah satu program, kemarin kami menginisiasi juga adanya KKN kolaboratif tematik kolaboratif. Jadi tematik itu tematiknya sampah, mau menyelesaikan masalah di DIY,
kolaboratifnya kemarin kita mengajak banyak sekali perguruan tinggi di Jogja untuk bisa berpartisipasi. Jadi ini kita buat buku panduannya, harapannya apa? Nanti bukan hanya UGM yang kemudian berkontribusi, tapi banyak perguruan tinggi juga dalam program-program PKM dan KKN-nya begitu. Dan ini terus termonitor sehingga kita itu tidak selesai satu kemudian tidak dilanjutkan lagi, tapi ini terus berkelanjutan. Jadi ada sistem monitoring yang cukup bagus supaya bisa terus dilanjutkan sehingga masalah itu sampai selesai. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Bu Nyoman. Prof. Jati ada yang ditambahkan? Ya, sedikit saja Mas. Jadi kami dari Pusat Studi Lingkungan Hidup itu sudah sering mendampingi ya itu ya. Terutama untuk ini pengolahan sampah organik ya. Jadi kan seperti data yang sudah ada itu kan sampah organik itu kan paling banyak ya proporsinya. Nah, jadi beberapa kali kita melakukan pendampingan itu ya ke masyarakat terutama ya. Tapi ya betul yang sampaikan oleh Bu Nyoman tadi memang ya ini orkestrasinya di kampus ini memang masih kalau boleh saya katakan itu masih sumbang gitu loh. Jadi orkestrasinya itu belum merdu. Jadi ya ini sebenarnya saya berpikiran tadi Bu Nyoman menyampaikan kayaknya kampus ini perlu satgas sampah ya. Oke, saya kira kalau memang perlu itu kami di PSLH itu siap sebenarnya untuk menjadi istilahnya itu home base untuk satgas sampah itu. Yang penting ada penugasan ya dari UNIF dan nanti kami bisa istilahnya mengajak ya semua teman-teman baik yang ada di berbagai fakultas maupun di UGM itu mari kita rapikan lah orkestrasi kita gitu loh. Nah, nanti tentunya itu kan juga dengan dukungan dari teman-teman bidang agama yaitu nanti bagaimana satgas sampah kampus ini nanti bisa berperan mungkin tidak hanya internal tapi juga mungkin sampai keluar gitu nanti untuk membantu memecahkan masalah sampah di daerah. Saya kira lontaran yang bagus tadi ya dari Nyoman tadi. Terima kasih Mas ya. Matur nuwun Prof. Jati, Bu Nyoman dan Mbak Pipit. Ini kemudian ini kita masih ada waktu sebentar ya. Kira-kira ada saya buka pertanyaan baru. Satu pertanyaan saja dari teman-teman yang hadir. Monggo silakan open mic langsung. Oke, kalau tidak ada mungkin ini akan jadi catatan ya. Saya tidak bisa menyimpulkan banyak karena permasalahan sampai ini mulai dalam tata regulasi dasarnya belum sebelumnya implementatif, kemudian antara tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke masyarakat begitu kompleksnya ya. Saya pikir ini pendekatan-pendekatan yang harus tetap digaungkan dan dikuatkan di ranah regulasi. Berikut juga kesadaran ya. Jadi kalau kesadaran memang tidak dibangun ya terus-terusan akan terulang kembali. Tapi ini menjadi concern bersama karena kita paham masih 60% ya penduduk Indonesia ini berkonsentrasi di Jawa sehingga produksi sampah pun juga kalau tidak ditangani ya dengan baik akhirnya nanti juga akan menjadi masalah bagi kita semua untuk terutama masalah kesehatan bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, dari saya cukupkan sebagai moderator. Mohon maaf ketika dalam saya memimpin mungkin ada kekurangan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dian selaku MC. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Amir Hamidi yang luar biasa sekali kita mendapatkan banyak insight dari para narasumber kita yang luar biasa. Sepertinya ada penanya yang agak telat Mas menyampaikan pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf ya di sini Mas Willy, nanti kita bisa berlanjut ya komunikasinya setelah forum ini, tentunya masih bisa kita melanjutkan komunikasi dengan lebih baik. Terima kasih, ini pertanyaannya baik sekali sebenarnya, tapi nanti bisa kita respon di lain kesempatan seperti itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa sekali tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber kita. Nuhun pisan bahasa Sundanya nggih. Jati suwun Prof Jati Mardiatno, Ibu Ninyoman Nepi, biasa sekali Mbak
Pipit Noviani, kami banyak sekali mendapatkan insight yang tadi disampaikan oleh Mas Amir Hamidi ya. Banyak sekali yang dapat kami gali dari silaturahmi kita pada siang hari ini. Khususnya saya pribadi, Pak Jati, Bu Nyoman, dan Mbak Pipit, saya sebagai ini ya, adiknya Mas Mayong ya di Gutanan. Jadi baru pertama ini juga paham terkait dengan ilmu sampah yang luar biasa, ternyata sangat menarik sekali. Tentunya Bapak Ibu mohon izin ada beberapa yang mungkin kami highlight di sini yang sangat bersifat sederhana, tapi menurut saya sangat penting sekali bahwa prinsipnya tadi kita sudah paham ya yang disampaikan Bu Pipit bahwa permasalahan sampah ini permasalahan yang yang darurat seperti itu yang harus segera bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan cepat seperti itu. Dan ini adalah tanggung jawab kita, sampah kita tanggung jawab kita, itu tagline dari Kementerian LH yang kemarin saya ikuti, dan di sini kita sepakat semua bahwa sampah kita menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu. Dan kemudian tadi dari Bapak Ibu disampaikan bahwa kita intinya memulai ya memilah, mengurangi dari diri kita sendiri seperti itu, dari hal yang paling sederhana, memilah pilih sampah, mengurangi menggunakan plastik dan sebagainya. Ini luar biasa sekali, membutuhkan kesadaran gitu ya bersama-sama untuk kita bisa saling menguatkan seperti itu, mulai dari hal yang paling kecil dan mulai dari sekarang. Ini terima kasih sekali Ibu, insight yang sangat luar biasa tentunya bagi kami dan memang harus terus dikawal seperti itu ya supaya bisa nanti berkelanjutan. Juga komprehensif ya dalam pengelolaan ini, hulu dan hilir ini yang penekanan dari Pak Jati, Bu Nyoman, Mbak Pipit, mulai dari regulasi, kemudian juga terkait dengan implementasi, pemantauan sampai dengan penegakan hukumnya, pendanaan dan sebagainya. Ini luar biasa sekali, memang diperlukan effort yang luar biasa untuk bersama-sama. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sudah di penghujung acara karena sesuai dengan random ya kita 15.30 sudah harus berakhir. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Sulasta Maraharja dari Kagama, kemudian ada Mas Mayong. Mas Mayong tadi di sini sepertinya sudah izin ya, dia di waktu Indonesia bagian tengah kayak harus boarding seperti itu. Kemudian di sini juga tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Pak Jati, Mbak Pipit Noviani, dan Mas moderator yang luar biasa, Mas Amir Hamidi, dan tentunya Mas Mbak panitia ya, dan para peserta yang luar biasa. Tadi antusias sekali, banyak yang bertanya, dan ini ada yang bertanya tapi belum bisa dijawab, seperti itu. Kemudian mohon maaf karena waktu yang terbatas, kita belum bisa melanjutkan diskusi ini, memuaskan seperti itu ya, tapi akan ada forum yang lebih lanjut. Mohon maaf apabila ada salah kata ini pelaksanaan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon izin Bapak Ibu karena tadi kami awali dengan pantun pembuka, guys. Ini karena kami sudah harus menutup, jadi mohon izin kami sampaikan pantun penutup seperti itu. Di sini ngomong, guys, Mas Tomo pergi ke toko membeli jurnal. Cakep. Tapi karena nggak ada Mas Mayong ya, tapi nggak apa Mas Mayong saya sampaikan di sini. Mas Mayong pergi ke pasar membeli buah. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Mari Bapak Ibu kita jaga bumi dari cemaran sampah dan limbah. Demikian Bapak Ibu pantun penutup kami. Semoga kita bisa ini ya terus bersama nanti menjaga bumi kita dari sampah dan limbah yang agar kedepannya bisa terus dikelola secara berkelanjutan. Amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Ya, ini Prof Jati raise hand menyampaikan mungkin atau ada yang akan disampaikan, silakan kesempatan dulu. Tepuk tangan kok Ibu. Oh, tepuk tangan itu. Baik-baik. Siap, terima kasih. Baik, Bapak. Materinya nggak di-share ya, Bu? Materinya mohon maaf, Bapak. Tadi di tata tertib sudah kami tidak dapat di-share. Tapi prinsipnya bisa disimak lagi ya di ini nanti YouTube Kagama Channel, Bapak. Demikian, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya, Bapak Ibu. Dan salam Kagama untuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Izin live. Ya.